Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau dari Wakil Ketua Komisi 2 yang kemudian menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Oh, memang diundang ya. Matur nuwun Pak Zulfikar. Kami Beliau Pak Zulfikar Arso Sadikin. Iya. Kalau panggilan akrabnya Bang Zul. Iya. Macam-macam manggilin ngono. Bang Zul. Saya Pak saja Pak ya. Pak. Saya manggilnya Pak mawar. Oh, iya. Enggak Bung Rafiq, enggak. Detek Komisi 2 ini. Lah kan kita mitra kerja. Kita kan sejajar ya. Nah, dari kita flashback Pak ke belakang. Waduh. Dari latar belakang jenengan ini banyak masyarakat yang belum tahu Pak. Oh iya. Pengen kenal, belum tahu dan pengen kenal. Iya. Nah, bagaimana jenengan sampai ke menjadi wakil Komisi 2. Wakil Ketua Komisi 2. Prosesnya kaderisasinya bagaimana itu? Prosesnya dua loh, ora cukup oleh waktu ini 15 menit. Sebagai motivasi. Oh ya tak mulai saka aku kuliah ya. Sekuliah. Ya. Saya terjun ke politik itu terkait dengan kuliah saya. Saya kuliah di Visipol UGM, ilmu pemerintahan. Lalu yang berikutnya di ilmu politik UI untuk S2. Selain itu saya juga aktif organisasi baik intra terutama ekstra di HMI. Nah, mungkin ini yang pada akhirnya membentuk saya terjun ke bidang politik ya. Awalnya terjun itu saya menjadi manajer campaign. Caleg DPR RI, Dapil Jawa Timur 6, Tulungagung, Kediri, Kota Kediri, Blitar, Kabupaten Blitar ya. Sudah menjadi pengurus Pusat ya? Belum. Itu manajer ya? baru tidak lama setelah di wisuda S2 saya itu. Saya kira bulan September 2008 saya dihubungi senior saya, ini ono caleg yang ingin bantu. Wah, caleg ngendi? Caleg Jawa Timur 6. Ternyata alumni HMI. Terakhir beliau jabatannya Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena beliau jadi lagi untuk kedua kali atas salah satunya atas kerja saya, maka saya makin bulatlah tekad saya untuk terjun ke dunia politik. Saya masuk tenaga di fraksi Partai Golkar DPR RI periode 2009-2014. Nah dari situlah mulai saya aktif di partai. Jadi kalau mau jadi politisi memang harus aktif di partai. Kalau nggak bisa kendaraan. Oh iya. Kendaraannya di partai. Iya. Apakah ada visi Pak yang kemudian membulatkan tekad jenengan ke partai politik? Ada visi sederhana saya dulu. Kenapa jelas. saya ngambil jurusan ilmu pemerintahan termasuk S2-nya ilmu politik? Karena saya ingin jadi orang yang bisa memerintah. Gitu aja sebenarnya visi sederhana saya itu. Carilah jurusan, ternyata ketemu ilmu belakangan setelah saya masuk ke dunia politik ya, visi saya lebih besar lagi karena saya merasa politik itu sesungguhnya mulia ya. Karena dia ngurus orang banyak. Ngurus orang banyak. Menjaga APBN. Salah satunya. Jadi apapun kehidupan kita itu tidak lepas dari politik. Baik dalam pengertian negara, baik dalam pengertian kebijakan, baik dalam pengertian kekuasaan. Apa-apa ditentukan oleh politik. Nah, ini mulia, maka harus dilakukan dengan cara yang mulia dan dijaga oleh orang-orang yang mulia. Ini visi besar saya, bukan dari saya mulia, bukan gitu. Jadi saya ingin ikut berkontribusi untuk memastikan politik yang mulia itu terus berjalan untuk tujuan yang mulia, dilakukan dengan cara-cara yang mulia. Gitu aja. Luar biasa sekali. Komisi 2 itu
di bidang pemerintahan dalam negeri, Pak. Ya. Terus otonomi daerah. Termasuk itu. Terus ngomong pemilu dan pemilihan. Pemilu ya. Pemilu aja sekarang. Ke depan kan pemilu. Sudah satu rezim pemilu. Nah, sampai sekarang apa yang menjadi keunggulan jenengan? Program yang sudah selesai, Pak, atau yang sedang dilaksanakan? Nah, sebenarnya dari sisi fungsi yang kita jalankan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, nah, kita ya karena baru 1 tahun belum banyak yang sudah dihasilkan, tapi dari sisi legislasi kita belum lama ini telah menghasilkan sebuah perubahan undang-undang untuk daerah ya. Kita menghadirkan 10 undang-undang tentang daerah otonom, tapi bukan baru ya. Kita merubah alas hukumnya supaya mereka makin punya fondasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena daerah-daerah ini yang 10 tadi saya bilang itu masih bersandar pada undang-undang yang bukan undang-undang dasar negara Republik tahun 1945, masih undang-undang RIS, undang-undang dasar sementara. Ini kan ada belum hukum. Lalu kita juga memastikan undang-undang yang 10 itu makin menyesuaikan dengan karakteristik daerah. Sebab dalam otonomi daerah itu sesungguhnya kalau pengelolaan daerah itu sesuai dengan karakteristik masing-masing, itu tidak perlu ada khusus, tidak perlu ada istimewa ya. Dengan sesuai karakteristik masing-masing sebenarnya mereka sudah khusus dan sudah istimewa. Nah, kira-kira itu yang dari sisi legislasi. Kalau soal undang-undang politik yang baru tahun depan kita ditugaskan untuk menyiapkan penyusunan naskah akademik dan perubahan draft undang-undang pemilu. Pemilu ya, yang jadi 2 rezim itu. Sudah satu rezim. Sudah 1 rezim. Iya, satu rezim. Putusan yang untuk pemilu lokal, pemilu nasional itu ya kalau kita masih isu. Ya, itu sudah jadi putusan MK. Untuk undang-undang terikat dengan putusan MK itu, karena putusan MK undang-undang yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang dikatakan benar dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kontra pro harus laksanakan. Itu sudah dibahas oleh DPR. Nanti pada saat kita menyusun perubahan undang-undang pemilu tahun 2006 kita akan masukkan putusan MK tersebut dan putusan-putusan MK yang lain. Masuk prolegnas ya? Sudah ditetapkan prolegnas dari 2006. Sudah. Nah, tentu DPR atau Komisi 2 itu menjadi sasaran kritik masyarakat kalau mengingat Agustus kemarin loh. Oh, salah. Kita punya 13 komisi. Oh iya. Salah satunya itu ada kemudian 17+8 itu. Oh iya. Kita setuju. Itu bagaimana progresnya sampai sekarang? Kalau kami sudah melakukan pembaharuan secara institusional ya, mudah-mudahan itu ditindaklanjuti pembaharuan secara personal. Kalau saya melihat apa yang sempat terjadi pada Agustus akhir dan awal September itu, bagi saya itu merupakan cermin ya. Kalau Jawa bilang kocok benggolo lah, gitu ya. Untuk kita memperbaiki diri, memperbarui diri. Koreksi, Pak. Sesungguhnya masyarakat kita ini, rakyat kita ini percaya betul sama DPR dan berharap betul kepada DPR. Oleh karena itu, ayo jangan kita pupus harapan dan kepercayaan itu dengan kita semakin meningkatkan kinerja kita, semakin memperbaiki kelakuan kita. Itu kalau saya begitu. Jadi saya nggak khawatir, justru kita seneng. Gitu. Seneng, karena ada koreksi dari. Oh iya. Justru kita menginginkan rakyat itu semakin cerdas dan semakin bijak. Berarti dia makin tahu bagaimana berpartisipasi dan tidak salah pilih, Pak. Kira-kira. Yo, kedepannya jangan salah pilih. Ya, toh. Kalau memang teman-teman kita, rakyat kita itu sekarang ini sudah kecewa dengan 580 anggota, katakanlah begitu, DPR RI periode 2024, maka ke depan harus lebih hati-hati. Pilih lagi dari 580 itu mana yang benar-benar bisa dipercaya, gitu, bisa dijadikan lagi. Gitu. Siap. Nah,
Cuma ke duite, ojo, itu harus hilang itu. Mergo amplope. Mergo sembakone ojo, ya kan. Dia harus mergo benar-benar kiprahe, mergo sepak terjangi ya itu. Dan itu tidak bisa diperoleh secara instan, Pak ya. Oh iya. Cukup jadi DPR kan nggak mungkin itu. Oh iya. Mergo kuwi meneh engko rusak meneh. Nah, ini saya orang mau politisi nih ya masyarakatnya rusak juga. Ini butuh dikasih subtitle ini Mas. Nah, tentu proses pengambilan keputusan di DPR itu tentu tidak mudah. Oh iya tidak mudah. Jadi kepingin tahu prinsip seperti apa yang jenengan pegang untuk proses pengambilan keputusan itu. Satu ya kita ini bernegara. Ya, berpemerintahan, bernegara berpemerintahan itu berkonstitusi. Pegangan saya, konstitusi bilangnya apa? Nah, terhadap banyak hal itu, terhadap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, bagaimana undang-undang? Kalau saya begitu. Lalu bagaimana partai? Nah, partai ini punya ideologi, punya platform. Nah, alhamdulillah Golkar punya yang namanya paradigma baru Partai Golkar. Nah, itu kebijakan kita. Baru nanti bagaimana arahan pimpinan partai. Lalu bagaimana konstelasi politik, lalu bagaimana aspirasi masyarakat. Nah ini. Itu. Jadi harus memperhatikan banyak hal, memang mempertimbangkan banyak hal, tapi yang jelas itu semua bisa lebih baik kita lakukan kalau niat kita pun ada dulu, pegangan kita pun kuat dulu. Gitu. Nah, di perjalanan Bawaslu ini Pak soal data pemilih. Ini kan pemutakhiran data pemilih ya berkelanjutan. Ini data yang diambilkan dari pemerintah dalam negeri atau Spedukcapil. Nah, seringkali itu tidak sinkron atau banyak yang itu kan tinggal disinkronkan aja. Jadi satu ya kita sebenarnya harus lebih jeli lagi. Dari 100 DPT itu daftar pemilih tetap ya atau DPS kata sementara gitu ya. Sebenarnya berapa persen sih Bang usaha? Saya waktu itu pernah di Komisi 2 ya sebelum periode ini. Saya diskusi dan saya bilang itu berapa persen, saya tanya. Waktu itu ada teman saya jadi anggota KPU divisi data ya, informasi dan data, almarhum sekarang namanya Firian. Ternyata setelah dia hitung tuh, ya, sebenarnya DPT yang bermasalah itu dari pemilu ke pemilu tidak lebih dari 1%, ya kan? Iya. Yang mati masih termasa, yang ganda, yang belum umur masuk atau yang belum pensiun, ternyata itu ya nggak lebih dari 1%. Kalau nggak lebih dari 1%, kenapa setiap pemilu itu kita ributkan terus ya? Itu. Kita ribut itu kalau lebih dari 50%. Nah ini ternyata tinggal cara kerja kita untuk memperbaiki yang 1% ini yang harus dirubah. Ya. Satu, ajak masyarakat kita untuk setiap dia melakukan peristiwa kependudukan, laporlah. Apalagi sekarang untuk itu mudah dong. Langsung datang bisa, online bisa, ya kan? Tidak dipungut biaya apapun. Ya. Yang kedua, ketika sudah dilakukan coklit, ya disinkronkanlah dengan DP4, sehingga DP4-nya yang sudah diserahkan nanti itu yang terbaru hasil coklit, gitu. Kalau itu terus bisa kita lakukan ya makin baik. Mungkin ke depan juga kita perlu berpikir untuk syarat memilih itu kategorinya cukup satu aja lah. Apa itu? Ya, umur aja. Iya. Dan umurnya dinaikkan lah, jangan 17. 17 kan masih sekolah. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dia itu masih anak sebenarnya. Betul. Ya. 21 Tapi kan ya. kita ini banyak undang-undang yang nggak sinkron. Ini memang harus kita akui, pembentuk undang-undang juga punya kontribusi untuk itu ya. Undang-Undang Adminduk 17, Undang-Undang Perlindungan Anak 18. Itu anak ya, atau Undang-Undang Kebudayaan 16. Pemuda itu udah 16 ya. Dalam pemilu 17, sementara undang-undang pemilu yang lain dalam hal ini yang tersyarat menjadi caleg 21 lah. Kalau saya sih mestinya begitu dia bisa milih, dia bisa dipilih juga dong. Ini kan dibedakan karena 21 syarat
dipilih, maka 17 yang sudah bisa milih tidak bisa dipilih. Meskipun dipilih menjadi wakil gubernur ya. Makanya coba dicocokkan lah, cocokkan semuanya itu kira-kira dari sisi kematangan kedewasaan itu umur berapa sih manusia itu, kan ada ilmunya tuh. Menurut saya ya 21 tuh. 21 ya. Ini bisa mencalonkan diri sebagai ya, bupati. Ketika dia umur 21 dia bisa memilih dan bisa dipilih sekaligus. Hanya diperoleh secara utuh, Pak. Oh iya, itulah dipilih. warga negara dewasa. Siap, menarik sekali obrolan kali ini. Oh iya, karena di Sidoarjo harus menarik. Nah, ini Pak, apa ada saran nggak Pak untuk Bawaslu ini ke depan ya? Bawaslu ke depan, Perbaikan ke depan. kalau kita mau melaksanakan putusan MK ini ya karena dia bagian dari penyelenggara pemilu makin kuat lah keberadaannya. Dan Bawaslu tetap kita menginginkan bekerja sama, berfungsi sama. Dalam hal ini ya dia pencegahan, dia penindakan, dia pengawasan, dia juga sekaligus penyelesaian sengketa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sumber daya manusia yang bagus-bagus. Habis itu ya rekrutmen yang makin transparan, makin objektif, lalu pembinaan yang makin berkualitas gitu. Karena berdasarkan putusan MK itu pemilu sudah menjadi metode satu-satunya untuk masyarakat membentuk pemerintahan, dalam hal ini menempatkan pemimpin dan wakil-wakil mereka di eksekutif dan legislatif. Nah, karena sudah menjadi metode satu-satunya, ya penyelenggara pemilu di Undang-Undang Dasar itu disebut kuat, itu sudah otomatis makin kuat. Nah, karena sudah makin kuat, maka penyelenggara pemilu itu harus kita jaga. Sebab apa? Benteng awal, tengah, dan akhir penyelenggaraan pemilu, proses dan hasil pemilu yang berintegritas dan bermartabat itu ujung tombaknya di penyelenggara pemilu, tidak terkecuali Bawaslu. Dan buruk permainan tergantung wasitnya, Pak. Oh iya, itu wasitnya. Karena itu sama-sama kita memperbaiki pemainnya, pesertanya juga harus makin baik, ya kan? Penyelenggara pemilu juga makin baik, pemilihnya juga makin baik, aparatnya juga makin baik. Nah, untuk target dari visi jenengan itu apakah sudah tercapai semua Pak? Atau ada yang belum? Ya. Selama di sisa jabatan ini. Saya sudah 2 kali menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah udah naik nih dari anggota menjadi pimpinan. Ya. Tapi saya kan inginnya lebih naik lagi. Supaya apa? Supaya makin bisa memberikan pengabdian yang terbaik lah. Tempat yang lebih luas. Oh iya. Semakin semakin tinggi jabatan itu kan semakin tinggi tanggung jawabnya. Saya menginginkan itu. Siap. Dari sisi pribadi ya. Oke. Terakhir Pak. Oh, apa ini terakhir? Untuk motivasi teman-teman muda kita agar sukses kayak jenengan. Oh, sukses itu kan banyak indikatornya. Motivasi umum lah Pak. Oh. Motivasi yang jenengan berikan supaya kaum muda ini bisa strong. Ya, meraih kesuksesan. ke depan memang kita lebih banyak membutuhkan orang-orang muda untuk mengisi politik kita itu, untuk mengisi politisi kita. Ini kesempatan bagi kita, apalagi bangsa kita mengalami bonus demokratis sampai beberapa puluh tahun ke depan, ya paling tidak sampai 2045. Akan terjadi pergantian generasi, akan terjadi regenerasi. Ya, generasi yang lama itu paling mentok ya 2029 udahlah itu kan. Ya. Ini kan kesempatan nih bagi kita. Maka dari itu persiapkan diri betul melalui pendidikan dan melalui modal sosial. Iya. Politik itu memang butuh biaya, tapi menurut saya modal sosial tetap lebih penting. Kalau masyarakat menilai Anda itu punya manfaat yang bagus untuk masyarakat, ya, itu diperluas, diperbanyak, disebarkan, ditingkatkan. Nah, insya Allah itu akan menjadi modal Anda masuk ke dalam dunia politik. Siap. Luar biasa sekali.
Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Zul Terima kasih juga. sudah datang di Bawaslu ini. Ayo. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga kita diberikan kesuksesan. Kita tagline Apa itu, Bawaslu. Pak? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Ini ya.